Tahukah kalian apa itu gaya hidup berkelanjutan? Ayah, gimana Indonesia mau bebas sampah? Orang masyarakatnya saja tidak mau peduli. Maksud omongan kamu apa? Ayah, begitu saja tidak paham. Kamu ini memang tidak pandai mengelola sampah. Apa yang salah dari tumpukan sampah ini? Toh, nanti akan ada petugas yang mengerjakannya toh. Sudah saya bilang, orang Indonesia ini sangat acuh terhadap pengelola sampahnya. Karena saya orang baik, biar saya ajarkan gimana mengelola sampah yang benar. Asal kamu tahu, tumpukan sampah tanpa dipilah akan menyebabkan ledakan akibat gas metana, seperti yang pernah terjadi di TPA Lawi Gajah 19 tahun yang lalu. Sampah nasional merupakan peringatan tragedi longsornya TPA Lawi Gajah di Jawa Barat. 21 Februari 2005, setelah didahului letusan, jutaan meter kubik sampah longsor menimbun puluhan rumah, mengubur lebih dari 8 hektar kebun dan lahan pertanian, serta menewaskan lebih dari 140 orang. Tragedi longsor ini... Sampah organik adalah aneka sampah yang bisa diuraikan secara alami oleh lingkungan, karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya, dedaunan, sisa sayur dan buah, bangkai hewan, kotoran hewan, sisa daging, nasi, dan seterusnya. Jenis sampah ini masih bisa diuraikan secara alami oleh hewan pengurai. Berlawanan dari sampah organik, jenis anorganik ini meliputi sampah-sampah yang sulit diuraikan secara alami, hingga membutuhkan waktu ratusan tahun hingga tidak bisa sama sekali terurai. Sekalipun ditimbun tanah, dia sulit diuraikan. Contoh lainnya adalah sampah plastik, botol plastik, bekas sabun, sampo, odol, sikat gigi, botol kaca, styrofoam, karet atau ban, dan lainnya. Nah, selain sampah organik dan anorganik, ada jenis lainnya, yaitu sampah B3. Pernahkah kamu menggunakan obat semprot serangga? Ketika sudah habis, kaleng semprotnya akan menjadi sampah jenis B3, yaitu sampah-sampah dari bahan kimia berbahaya dan beracun. Jadi, kemasan-kemasan yang mengandung senyawa kimia berbahaya ini tidak boleh dibuang sembarangan, harus dipisahkan dan diamankan, karena potensi bahayanya cukup tinggi. Pembalut sekali pakai, popok sekali pakai, elektronik meliputi kabel bekas, telepon genggam, serta benda tajam seperti silet, alat pencukur, dan sebagainya. Manfaat sampah organik bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, bahan kerajinan, dan juga bisa diubah menjadi media tanam. Kemudian, sampah anorganik dapat diubah menjadi energi. Beberapa sampah anorganik seperti kaca dan logam dapat diubah menjadi peralatan rumah tangga yang berguna. Botol plastik sampah juga bisa dijadikan sebagai bahan pencampur untuk pembuatan aspal jalan. Ternyata sampah yang dikira tidak ada harganya ini bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadikan berbagai kerajinan sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah. Terima kasih sudah memberitahuku, akan aku terapkan dalam keseharianku. Yuk, mulai sekarang bijak dalam mengelola sampah. Jangan sampai kejadian 19 tahun lalu terulang kembali. Nah, cuplikan tadi adalah contoh dari penerapan gaya hidup berkelanjutan. Jadi, gaya hidup berkelanjutan adalah suatu bentuk kesadaran diri untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam secara individual maupun sosial. Gaya hidup berkelanjutan selalu mementingkan hal-hal yang ramah lingkungan. Namun, ini gaya hidup berkelanjutan telah menjadi sebuah tantangan global yang mempengaruhi semua orang di seluruh dunia. Hal yang terpenting, gaya hidup itu bisa turut melakukan pengurangan penggunaan SDA, emisi CO2, limbah, dan polusi sekaligus mendukung pembangunan sosial ekonomi, sebagaimana dilansir dari situs United Nations Environment Programme. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, apa itu gaya hidup berkelanjutan dan juga tujuannya? Di 2 bulan awal tahun 2024 ini, banyak sekali bencana alam yang terjadi,
dari bencana gempa di Kalimantan Selatan, yang mana wilayah Kalimantan Selatan yang belum disebut tidak memiliki gunung aktif. Kemudian di Bandung juga terjadi puting beliung. Hal ini merupakan dampak dari perubahan iklim global. Tahukah kalian apa itu perubahan iklim? Apa yang terbesit di pikiran kalian tentang perubahan iklim? Bagaimana dampaknya? Apa saja faktornya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Menurut Environmental Protection Agency atau EPA adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa suhu bumi berubah 1 derajat dalam tempo 100 tahun terakhir. Lalu, bagaimana dengan dampaknya? Dampak dari perubahan iklim ialah suhu bumi yang lebih panas, badai yang lebih keras, meningkatnya kekeringan, meningkatnya suhu dan permukaan air laut, hilangnya spesies, kelangkaan pangan, resiko kesehatan, kemiskinan, dan perpindahan penduduk. Adapun faktor-faktor dari perubahan iklim diantaranya pemanasan global, efek gas rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofon karbon atau CFC yang tidak terkontrol, gas buang industri, dan penyurutan air laut. Untuk menanggulanginya, kita bisa memulainya dari hal kecil, seperti menghemat listrik, lebih memilih jalan kaki, bersepeda atau menggunakan transportasi umum, memperbanyak makan sayur, menggunakan kembali, memperbaiki dan daur ulang, menggunakan produk ramah lingkungan, inovasi dan teknologi, bijak menggunakan sumber daya. Dari usaha kecil yang kita lakukan akan berdampak besar dalam mengurangi penyebab perubahan iklim jika terus-menerus dilakukan bersama-sama. Yuk, mulai sekarang kita tanamkan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan kita sehari-hari.